Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kenikmatan yang tiada taranya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, bermuajahah di tempat ini, bertatap muka di tempat ini, yang insyaallah dimuliakan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kegiatan kajian rutin kita pada malam Senin dan malam Kamis, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Muallim kita pada malam hari ini, Al-Ustadz Haji Muhammad Khudori LC MSy. Yang sama-sama kita hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir, dan yang sama-sama kita hormati para jamaah Majlis Ta'lim Diyaul Haq. Seperti biasa, sebelum kita mulai pengajian pada malam hari ini, marilah sama-sama kita membaca sholawat yang akan dipimpin oleh saudara M. Rizky Hamzah SH. Kepadanya dipersilahkan. Sebelum dimulai silakan bareng-bareng baca sholawat. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Muhammad Rizky Hamzah SH. Selanjutnya marilah sama-sama kita simak kajian
rutin kita pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Khudori LCMSY. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tentu pertama yang mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih teicanin tiang pelungguh senamian nikmat hidup, nikmat sehat. Semoga semua nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu menjadi wasilah kita menuju keridhaannya, sehingga kita termasuk di antara orang-orang yang beruntung di kehidupan dunia, terlebih di kehidupan akhirat kelak. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini untuk menyampaikan syariat Islam, hukum Islam, aturan-aturan Islam, yang dimana setiap manusia yang mau tunduk dan patuh terhadap hukum atau aturan tersebut, maka sungguh akan mendapatkan jaminan kebahagiaan, keberuntungan, kemuliaan di kehidupan dunianya, terlebih di kehidupan akhiratnya. Maka hadratal muhtaramin rahimakumullah, senantiasalah kita berusaha meneladani baginda Rasul yang mulia melalui ajaran-ajaran beliau, syariat beliau yang beliau sampaikan, yang beliau ajarkan, baik melalui lisan beliau, perbuatan beliau atau ketetapan beliau. Maka sebagai bentuk cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, selain dengan meneladani sunnah-sunnah beliau, maka senantiasalah juga kita memperbanyak salawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, di antara orang-orang yang mencintai beliau ialah orang-orang yang senantiasa memperbanyak salawat atau menyebut namanya. Dan orang-orang yang mencintai baginda Rasul yang mulia dikatakan akan bersamanya kelak di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam pembahasan fiqih, yang dimana pada malam hari ini kita akan membahas suatu permasalahan yang khusus berkaitan dengan banatul Adam, ya, keturunan atau anak cucu Adam yang dari golongan banat atau perempuan, ya. Kalau baninnya tidak masuk pada pembahasan malam hari ini, ya. Nah, halaman 8 dalam kitab Lungguh, ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala aghammadallahu bi rahmatihi wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa yakhruju minal farji thalathatu dima'in, dan yang keluar dari kemaluan itu ada 3 darah. Maka kalau berbicara tentang darah, maka ini khusus berkaitan dengan
perempuan, ya. Karena laki-laki enggak pernah mengeluarkan darah. Yang pertama apa itu? Damul haidhi, darah haid. Wan nifasi, dan yang kedua nifas. Wal istihadati, dan yang ketiga yaitu darah istihadah. Maka ketahuilah dan kenalilah dari macam-macam darah yang keluar dari faraj atau kemaluan perempuan. Bapak-bapak juga perlu tahu agar nanti bisa membimbing istri, ya, untuk mengenali darah ini. Karena darah ini sangat berkaitan erat dengan hukum ibadah yang dilakukan oleh istri kita. Begitu, ya. Jadi perlu diketahui oleh bapak-bapak juga. Yang pertama, damul haid. Apa itu darah haid, ya? Jadi darah haid itu kalau kita artikan secara bahasa itu sayalan, artinya ya, sayalan. Kalau ada nama orang Sailan itu sama juga, ya. Sailan, sayalan, banjir artinya. Ya. Jadi kenapa dikatakan hadal wadi idza sala, ya? Hadha banjir, ya. Wadi itu bendungan, idza sala lamun alirang si ai boronan. Nah, banjir, hadha. Jadi hadha, haid itu kalau menurut bahasa itu artinya banjir, ya. Maka perempuan kalau ditanya kan di sholat jangan kena datang banjir, nah, berarti haid maknanya itu, ya. Lalu kena banjir. Nah, dalam kitab Pelunggu dijelaskan fal haidu, maka haid itu huwa ad-damul khariju, darah yang keluar min farjil mar'ati, dari rahim perempuan, dari faraj perempuan, ya. Ala sabilis sihhati, ya. Atas jalan sehat. Min ghairi sababil wiladati, bukan karena sebab wiladah atau melahirkan. Walaunuhu aswadun, dan warnanya itu hitam. Muhtadimun ladzagh, ya. Warnanya itu hitam, benang, dan membuat nyeri perut. Ini ciri-ciri darah haid, ya. Jadi dijelaskan dalam kitab Pelunggu ini walaunuhu aswadun, yang warnanya itu hitam. Jadi bukan merah merona itu. Kalau merah merona itu darah segar itu, darah bakat singenung kuna, ya. Nah, dia ini hitam. Digambarkan bentuk-bentuk ciri-ciri warna darah haid itu. Yang paling parah itu darah haid itu warnanya hitam dan bau, ya. Dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu dibahasakan bukan dengan hanya bau saja, busuk, ya. Warna hitam, baunya itu menyengat lah begitu, ya. Mambu gati, kan busuk bahasa di sana itu, ya. Nah, ini dia ciri-ciri darah haid yang paling keras, ya. Yang kedua, dia hanya memiliki warna hitam saja, tetapi aromanya tidak menyengat. Yang ketiga, warnanya itu, ya, kecoklatan, mirip seperti tanah. Ada yang seperti itu darahnya. Yang keempat, warnanya itu agak kekuning-kuningan, ya. Yang kelima, jenis warnanya itu keruh, putih keruh, abu, gitu. Nah, jadi kalau mau mengenalinya, ya,
Kalau misalkan antara perempuan yang satu dengan perempuan yang lain serentak, misalkan masa haidnya itu ada, terus lamun tes lamun lain-lain warnanya, ya, maka kenali dari yang 5 jenisnya ini, ya. Kalau salah satu dari warna darah itu masuk dari yang 5 ini, maka bisa dipastikan itu adalah darah haid, ya. Nah, bahkan ada dikatakan hijau. Hijaunya itu hijau agak ke hitam-hitaman, ya. Tetapi yang, ya, jadinya masing-masing perempuan beda-beda, ya. Masing-masing perempuan beda-beda sehingga kenali darah haid masing-masing. Ini lama diteliti oleh Imam Syafi'i ini, darah ini. Jadi bukan menelitinya dilihat satu persatu, tidak, ya. Perempuan yang satu di daerah yang satu, ya, dites bagaimana rupa darahnya, ya, masukkan kapas, keluar, lihat. Perempuan yang satu, nah begitu. Sehingga disimpulkan darah haid itu seperti itu warnanya, berbeda-beda. Jadi enggak sama, ya. Nah, dan darah haid ini keluar ala sabilis sihhati, dalam keadaan perempuan itu sehat. Dia bukan sakit, ya, bukan juga karena melahirkan, tetapi sehat. Nah, kalau darah yang keluar bukan karena sehat atau dia dalam keadaan memiliki penyakit, maka tidak dikatakan haid. Jadi haid khusus keluarnya itu ketika kondisi perempuan itu sehat, ya. Nah, hadratul muhtaramin rahimakumullah, kapan, ya, perempuan itu baru dia akan mengalami masa haid? Perhatikan, ya. Mungkin ada dijelaskan di sini atau seperti apa, ya. Perempuan itu akan mengalami masa haid kurang lebih ketika dia berusia 9 tahun, kurang lebih. Maka ketika perempuan itu telah beranjak usia 9 tahun, lalu keluar darah dari kemaluannya, maka sudah Anda itu telah memasuki masa baligh di sana itu, ya. Jadi pada masa itu perempuan dibebani segala macam bentuk beban syariat padanya, ya. Maka salatnya wajib, puasanya wajib, hajinya wajib, ya, dan seterusnya. Nah, ini ketika perempuan kurang lebih berusia 9 tahun. Kalau laki-laki, ya, akil baliknya itu biasanya ketika berusia kurang lebih 13-15 tahun. 13-15 tahun, atau ditandai dengan mimpi dan keluar sperma. Belum misalkan 13 atau 15 tahun lagu wah ngimpi, ya. Ngimpi basah, ya, sehingga celananya banjir dan keluar sperma, meskipun dia baru berusia 9 tahun atau 10 tahun keluar sperma, itu sebagai pertanda bahwa laki-laki itu telah sampai masa usia baligh di sana. Maka semua beban kewajiban syariat itu dibebankan kepadanya. Ya, kalau perempuan sekali lagi ditandai dengan masa haidnya, dan itu biasanya kurang lebih ketika perempuan berusia 9 tahun. Dan 9 tahunnya ini ukuran 9 itu. Komar itu lebih jelap, ya, karena sekedian dengan ada yang berusia 28, ya. Jarang yang berusia 31. Tidak ada bahan, ya, 30 paling banyak. Nah, jadi seperti itu. Jadi ukuran 9 tahunnya itu adalah 9 tahun hibal wiladah. Yang kedua itu adalah darah nifas. Apa darah nifas itu? Darah yang keluar setelah melahirkan. Maka ini disebut dengan nifas, ya. Wal istihadatu huwa ad-damul khariju fi ghairi ayyamil haidhi wan nifasi. Adapun darah istihadah adalah darah yang keluar selain dari masa kebiasaan, hari-hari kebiasaan keluarnya haid dan
nifas. Wa aqallul haidhi, adapun paling sedikit usia masa haid itu yaumun wa lailatun. Ini menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Paling sebentar masa haid itu adalah sehari semalam. Wa aktsaruhu ya 15 yauman. Paling lama itu 15 hari. Nah, artinya apa? Kalau ada yang melampaui masa paling lama haid menurut Imam Asy-Syafi'i lebih daripada 15 hari, maka itu dipastikan dengan darah istihadah atau darah penyakit. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un, ya. Dan paling sedikit ya, wa ghalibuhu, dan biasanya darah haid itu sittun aw sab'un, 6 atau 7 hari. Jadi hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Jadi dalam mazhab Maliki beda lagi. Paling sedikitnya 3 jelo. Ya, masa haid itu. Berarti kalau kurang dari 3 hari tidak dikatakan haid. Tapi kalau dalam mazhab Asy-Syafi'i, ya, haid itu yaumun wa lailatun, 24 jam. Berarti kalau kurang dari 24 jam maka itu bukan darah haid. Nah, hari pertama itu, ya, darah yang keluar itu dia akan berterusan. Artinya dia suara pancoran dula, ya, artinya dia sering keluar, ya. Alang semendak sugul itu bisa dirasakan oleh perempuan, ya, karena rasanya itu agak benang, ya. Mau menghindari mengatakan tidak, pasti seperti itu. Kan dah tahu, yo kaja kitab pada itu, ya. Dah kan dia tuh ngerasa logo ajar nih itu si kitab seperti itu. Rasanya itu benang, panas. Apalagi yang baru-baru keluar itu benang, ya. Dikatakan benang di sana. Nah, ini dia. Ya, maka paling sebentar masanya itu sehari semalam. Paling lama 15 hari, normalnya 6 atau 7 hari. Nah, ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Maka dalam pembahasan haid, ya, perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Dalam pembahasan haid ini mungkin ada dijelaskan di bawah ini ya. Atau kita habiskan dulu nggih supaya nanti sekali-kali yang jelaskan. Wa aqallun nifasi, dan paling sedikit masa nifas itu lahzatun, sebentar saja. Setitik nifas. Ketika orang selesai melahirkan, ini nifas. Jadi bagaimana dengan orang yang sesar, yang tidak keluar dengan cara normal? Apakah dia memiliki nifas? Pasti, ya, pasti dia memiliki nifas di sana. Wa aqallun nifas lahzah, dan masa nifas itu sebentar saja. Wa aktsaruhu sittuna yauman, dan paling lama masa nifas itu adalah 60 hari. 60 hari ini paling lama. Wa ghalibuhu arba'una yauman, dan biasanya itu, kebiasaannya itu arba'una yauman, 40 hari. Ini biasanya 40 jelo, paling suwe 60. Maka lah meneliwat lekan 2 bulan atau 60 jelo, tetap masih sugul darah, bisa dipastikan bahwa itu adalah darah istihadah. Wa aqallut tuhri bainal haidatain, dan paling sedikitnya suci antara 2 haid, ya, antara haid yang satu dengan haid yang berikutnya, jaraknya itu paling cepat menurut jumhurul ulama. Selain menurut jumhurul ulama di sini, wabil khusus Imam Asy-Syafi'i, dikatakan berapa? 15 yauman, ya. 15 yauman, 15 hari. Paling sedikit jaraknya. Maka lamun ara dengan haid dalam sebulan ini 2 kali, bisa jadi. Kenapa? Karena masa paling
masa paling cepatnya jarak antara haid yang satu dengan haid yang berikutnya itu hanya 15 hari. Kalau misalkan dia haid 6 hari, lalu setelah itu dia berhenti haid selama 15 hari, maka pada tanggal berapa jadinya dia? 26 dia akan haid lagi, atau pada tanggal 27 atau 28 dia akan haid lagi. Ya. Nah, ketika terjadi seperti itu, dendek kaget. Ya. Dendek manjelap-jelap ti Pak dokter. Dendek manparan diri penyakitan, itu biasa yang seperti itu, normal. Ya. Karena jarak paling cepat antara haid yang satu dengan haid yang berikutnya itu adalah 15 hari. Ya. Lalu bagaimana dengan batasannya? Wala haddi li aktsarihi, dan tidak ada batasan lama. Jarak antara haid yang satu dan haid berikutnya tidak ada batasan. Ya, lama. Bisa jadi berbulan-bulan. Maka kalau pelunggude misalkan mengalami haid dalam setahun cuma sekali, itu biasa. Ya. Biasa. Berarti ia nyade kesempatan pelungguh untuk lebih banyak ya bersedekah tipa epen balende. Seperti itu. Jadi dendek kaget. Yuh, kan ini wasugul haid kundi. Kan ini wasugul. Karena para ulama mengatakan tidak ada batasan. Tidak ada batasan jarak antara haid yang satu dengan haid yang berikutnya itu. Kalau paling sebentarnya aja 15 hari. Jelas dikatakan di sana paling cepat. Berarti kalau ada yang kurang dari 15 hari ini penyakit yang keluar. Nah, paling cepat 15 hari. Nah, batasan lamanya tidak memiliki batasan. Maka kalau haid sekali dalam setahun, atau haid misalkan sekali dalam 2 tahun, karena ulama mengatakan tidak ada batasan, maka tidak masalah. Tapi tidak ada salahnya pelungguh meriksa, kan seperti itu, ya. Meriksa sang wah arak jariyat ngombe, kan seperti itu, ya. Nah, ini dia hadratan muhtaramin rahimakumullah. Wa aqallu zamanin tahidu fil mar'atu 9 sinin. Ya. Dan paling sedikit masa perempuan itu haid, baru mengalami masa haid itu ketika berusia 9 tahun. Ya. Kurang lebih 9 tahun. Ini batasan paling cepatnya perempuan itu akan mengalami masa haid, kurang lebih 9 tahun. Nah, paling lamanya berapa? Paling lamanya berapa? Ya. Kalau dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i, paling lama perempuan itu akan mengalami masa haid ketika berusia 62 tahun. 62 tahun. Dia lamun arak masih haid usia 60 tahun, dendek heboh. Ya. Iya, dendek heboh. Ya, karena batasan perempuan haid itu menurut Imam Asy-Syafi'i itu 62 tahun. Kalau menurut pendapat ya Imam Malik dan Hanafi itu 55 tahun. Kalau yang tidak khilaf, masa maksimal batas usia perempuan itu akan mengalami haid di sana. Ya. Nah, ini dia. Nah, mungkin pengalamannya kan beda-beda ya. Pengalaman kita beda-beda karena mungkin lain fisik, lain kondisinya begitu. Sehingga mungkin ada yang 40 sudah berhenti, ya, ada yang ini sudah berhenti, tetapi ketika keluar masih belum goda haid meskipun berusia 60 tahun, maka dendek para diri belum goda penyakitan, itu masih wajar, masih normal karena batasannya itu sampai 62 tahun. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah terkait dengan haid. Nah, lalu permasalahan yang muncul hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya, permasalahan yang muncul ketika kita dalam masa haid.
Selesai misalkan kita normalnya haid itu misalkan 6 hari atau 7 hari. Setelah itu tidak ada darah yang keluar. Ya. Nah, tetapi sebelum 15 hari menurut batasan maksimal dalam pendapat mazhab Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, ya, keluar lagi darah di sana. Bagaimana hukum kita sebagai perempuan, hukum kondisi kita ketika tidak keluar darah haid itu, jedanya itu, apakah kita terhitung suci atau terhitung kotor? Ya, ini yang disebut dengan al-iqna, ya, masa iqna. Jadi masa berhentinya darah keluar, ya, sebelum masa maksimal berakhirnya masa haid. Ini dia. Paham pelungkul ini, ibu-ibu? Ini sering ditanyakan, setiap tahun ada saja nanya seperti itu. Ni ngumbi hukum puasa ante, ya, beruta haid telu jelo, jerah isugul darat te. Noh, maka le jelo ke-11 sugul ya malap logo puasa tiang. Le tanggal 4 sampai tanggal 10 ini ngumbi pun puasa ante ino. Hampir setiap tahun dekat tuanang. Ya, melalui SMS apa gitu. Umbikum puasan tesingino. Perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Dalam madhab Imamuna Asy-Syafi'i, madhab Asy-Syafi'i, ya, panutan kita, imam kita mengatakan, ya, di sana menurut madhab kita dikatakan, jikalau darah haid itu keluar kembali, ya, dengan ciri-ciri yang sama seperti darah haid, sebelum berakhir batas maksimal masa haid, maka perempuan itu tetap terhitung dalam keadaan kotor atau haid. Maka dalam posisi seperti itu, dia tidak boleh melakukan segala sesuatu yang diharamkan. Ya, dia tidak boleh melakukan segala sesuatu yang diharamkan ketika masa haid itu. Apa saja yang diharamkan? Nah, di sini ada dijelaskan nanti di bawahnya. Tetapi dulu yang perlu ketahui nih, ya, dalam Arab petuk-petuk atau macet-macet masa haidnya, pokoknya ambil patokan 15 hari. Sebelum masa 15 hari, ya, masih dia keluar, maka tetap terhitung itu darah haid. Maka tidak boleh melakukan segala macam bentuk aktivitas ibadah yang dilarang ketika masa haid. Sila azan dulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Nah, Nabu selesai keramang kini ini pembahasan tentang ini supaya bisa kita masuk pada pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Sila serius kita pelung goda. Wa aqallu zamanin tahidhu fihi al-mar'atu 9 sinin. Dan paling sedikit masa haid itu padanya ketika perempuan berada kurang lebih pada usia 9 tahun. Wa aqallul hamli, dan paling sedikit masa kehamilan 6 ashhurin, ya, 6 ashhurin, 6 bulan. Paling sedikit masa hamil perempuan itu, masa batiat itu 6 bulan. Wa aktsaruhu 4 sinin, dan paling lama masa kehamilan itu 4 tahun. Wa ghalibuhu 9 ashhurin, dan biasanya itu adalah 9 bulan. Nah, perhatikan hadratan muhtaramin, ini poin yang berikutnya. Wa aqallul hamli, dan paling sedikit masa kehamilan itu 9 bulan. Jadi lamun arak dengan pengantenan, ya, 6 bulan ampun beranak, dendek paran dengan nyenung ini, itu normal. Karena paling sebentar, paling cepat masa mengandung itu yaitu 6 bulan. Nah, kurang lekat 6 bulan baru dia bermasalah di sana. Ya, karena masa paling cepat kehamilan itu 6 bulan. Ini dia hadratal muhtaramin rahimakumullah. 6 bulan kurang sejelo. Misalkan bagaimana? Bermasalah di sana. Pokoknya paling sekedik 6 bulan. Tentunya takarannya 6 bulan, komariah. Takarannya di sini seperti itu, ya. Nah, ini dia hadratal muhtaramin rahimakumullah. Jadi sekedik mengkeja, ya. Nah, jadi jangan seperti itu. Kadang-kadang itu menang-menang di langan doang atau temu dosa kan nyono kunen deh. Jadi kenali masa paling sebentar masa kehamilan itu 6 bulan. Normalnya 9 bulan. Normalnya kebiasaannya siwa ulan. Logo lamun logo sasak jadi siwa ulan 10 jelo. Seorang 10 jelo lamun logo sasak jenana. Nah, masa paling lamanya itu berapa? 4 tahun. Memang ada orang yang lama-lama kayak gitu. Mungkin aja ada, gitu kan? Lu kan dia Tuhan dietnya lamun dari 1 sampai 4 tahun. Tapi kalau Imam Asy-Syafi'i itu lama beliau dalam perut. Ya, 2 tahun. Kalau yang tidak khilaf, Imam Asy-Syafi'i. Kalau yang tidak khilaf 2 tahun. Beliau berada dalam kandungan sehingga keluarnya itu cerdas. Ya. 4 tahun Pinter. Berpengaruh itu. Akan pada berkeram itu dalam tiangnya, kan?
Sugul-sugul jadi profesor. Memang beda kalau orang yang lama dalam kandungan itu ketika keluar beda dia. Ya. Dia otaknya itu sudah lain bentuknya. Imam Syafi'i itu belajar kitab Muwatta itu menghafalnya sebentar. Dia neman ngajar si guru wah buwe hafal kitab Al-Muwatta. Kadang-kadang Imam Malik guru beliau. Ya. Ini dia, Imam Asy-Syafi'i. Ini dia. Kat lamuna agak telat-telatan, ya. Dan dia man giguh-giguh dulu. Dokter, ini sudah lewat bulannya ini. Kalau tidak harus dioperasi. Santai, ya. Orang aja ada yang 2 tahun keluarnya, ada yang 4 tahun gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Lebih bulan. Nah, terkecuali kalau misalkan dokter mengatakan, wah gue ketuban ini pecah, ya. Mau tidak mau harus diselamatkan ini. Nah, kalau ada indikasi-indikasi yang seperti itu yang membahayakan, maka segeralah. Lalu gula masih normal-normal. Air masih banyak, hasil USG masih normal. Liwat tahun, wah setahun misalkan inaman sugul, ya, santai aja. Ya, bayi masih sehat. Lalu inaman milih sugul tepuang. Ya, dipaksa dengan sugul menunggu. Ini jelapan sekali purah kena langsung kan. Nah ini dia. Jadi normal ini siwa ulan. Masa paling lamanya itu 4 tahun. Masa paling sedikit pira? 6 bulan. Nah, apalang ini. Ya, apalang ini. Jadi dia target tuh misalkan ada bajang-bajang nikah. Yuk odi, kamu 6 bulan. Kaji lebih beranak menokun bini. Beda loh sangat sehat lalu udah kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi 6 bulan ya normal. Paling cepat masa paling lagu beci sugul ngono kan? Beci sugul nena puki mokoh. Jadi seperti itu. Kalau bahasa dokter itu prematur. Jadi seperti itu. Ya. Lanjut hadratan muhtaramin rahimakumullah, wa yahrumu bil haidi wan nifasi thamaniyatu asya'ah. Mungkin besok ini ya panjang sekali nih. 1 2 3. Banyak sekali. Panjang pembahasannya nih. Insyaallah pada minggu berikutnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Terima kasih atas sampaian yang sudah disampaikan oleh Al-Ustaz. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ada 3 darah yang keluar dari rahim perempuan atau wanita. Yang pertama itu darah haid. Nah, darah haid itu merupakan darah yang keluar dari rahim perempuan atas jalan sehat. Kemudian yang kedua, darah nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Dan yang terakhir adalah darah istihadah, darah yang keluar dari biasanya atau darah penyakit. Nah, mungkin dari kajian yang sudah disampaikan oleh Bapak Muallim, mungkin ada pertanyaan yang masih dibingungkan, silahkan ditanyakan. Kami buka sesi tanya jawab 3 orang dulu, silahkan. Terutama ini yang perempuan ini terutama. Sila. Nah, pahami 1. Langsung dah, langsung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas pemaparannya di Baik, langsung saja untuk pertanyaan saya pertama ini mengenai tentang bagaimana hukumnya dengan perempuan yang mengkonsumsi obat-obatan untuk menunda masa haid datang. Ini dikarenakan beberapa kebutuhan seperti ibadah haji ataupun sebagainya. Dan pertanyaan kedua mengenai tentang bagaimana juga hukumnya perempuan yang berdiam diri atau masuk ke masjid, maksud saya perempuan yang haid yang berdiam diri atau masuk ke masjid, mungkin juga dikarenakan beberapa kondisi seperti melakukan acara pernikahan. Itu bagaimana hukumnya? Ya, terima kasih. Selanjutnya, sila tinggal 2 orang lagi. Nah, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luka, bakat.
Gimana hukumnya? Sama-sama darah luka ini. Luka. Iya, yang terakhir sila. Yang perempuan ada? Yang perempuan harus banyak yang bertanya ini. Sila nih si Dedere nih. Karena ini khusus perempuan. Oh, jelap. Mungkin lah Nadia, kila Atul, itu kan? Ladani, apa kan? Delapan. Media ada? Media ada? Baca dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, Sebut nama. dari Kim Jong Un. Orang Korea. Pertama, bagaimana jika sedang melakukan mandi besar keluar darah tapi setelah mandi besar darahnya tidak keluar lagi? Apakah mandi wajib harus diulang lagi? Pertanyaan kedua, apakah boleh bagi wanita yang sedang haid untuk berdoa selama masa haidnya? Bagaimana cara yang benar untuk melaksanakan hal tersebut? Yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Allah mau bertanya, apakah darah Syarif, haid sama dengan darah Syarif. perawan itu? Ulang. Apakah darah haid sama darah perawan itu sama-sama darah kotor atau tidak? Mohon jawabannya. Sudah? Habis? Ya, mungkin langsung dijawab Pak Mualim, dipersilakan. Bismillah. Pertanyaan pertama dari penanya pertama. Pertanyaan pertama dari penanya pertama, bagaimana hukum haid seseorang yang terhenti ketika mengkonsumsi obat, ya, dengan kebutuhan tertentu, misalkan untuk pelaksanaan ibadah haji dan seterusnya. Ini biasanya betul memang seperti itu, ya. Jadi terkait dengan mengkonsumsi obat, ya, obat yang dari dokter, yang dimana obat itu tujuannya dua, untuk menghambat atau menunda keluarnya darah haid, dan ada juga obat yang fungsinya untuk mempercepat keluarnya darah haid sebelum masanya. Ini dia dua model obat biasa yang berhubungan dengan haid ini. Ada yang pertama itu untuk menunda, ya, agar jangan keluar, menunda keluarnya darah haid, sehingga nanti pada tanggal kebiasaan keluarnya haid seseorang tersebut, misalnya dia tidak keluar disebabkan karena mengkonsumsi obat. Nah, yang kedua model jenis obat ini mempercepat. Dia neman datang wayan haid bagus sugul bejulu, ya, sugul bejulu, atau misalkan tanggal besok mauquf gitu, ya, tanggal 9-nya. Nah, biasanya tanggal 3 itu sudah mulai keluar darahnya pada kebiasaannya. Nah, pada tanggal 3 itu sudah mengkonsumsi agar bisa keluar cepat, sehingga nanti sebelum tanggal 9 itu atau tanggal 8 mau tarawih itu, ya, itu sudah berhenti darah di sana. Bagaimana hukumnya itu? Darah yang seperti itu, ya. Padahal kalau pada normalnya itu masih keluar darahnya. Nah, maka di sini ada dua pendapat ulama hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Ada pendapat ulama. Ini masuknya di fikih kontemporer yang seperti ini. Kalau kita mengacu kepada, ya, pendapat mazhab Maliki, Hanafi, ya, Imam Malik yang Hanafi, maka beliau itu mengatakan apa? Dia masuk dalam pembahasan al-iqna yang tadi itu. Ketika darah itu tidak keluar, berjeda keluarnya, padahal masa itulah masa harus keluarnya darah, masa normal keluarnya darah.
tetapi dia terputus sehingga nyambung nanti setelah pada hari berikutnya. Ya, meskipun belum sampai kepada batas maksimal masa haid, maka dalam pendapat mazhab Hanafi dan Imam Maliki, dalam kondisi tidak keluar darah itu, maka dia dikatakan suci di sana. Maka dia boleh melakukan, dia diwajibkan untuk melakukan segala macam bentuk kewajiban-kewajiban mukmin pada normalnya, orang Islam pada normalnya. Ya. Tapi kalau mengambil pendapat seperti yang tadi dipaparkan oleh Imam Asy-Syafi'i, tetap dia akan terhitung haid di sana. Kenapa? Karena dia belum sampai pada batas maksimal 15 hari. Tapi bagaimana sekarang ini kita minum obat itu, sementara kan lamun haji ulai tengah terong dasar tahun apa tak mau, nekam pun dia tamu haji gara-gara ini ngumbe, ya maka silakan. Ya, kita beralih kepada pendapat ulama yang mengatakan kita suci di sana. Ya, maka silakan, boleh lidarurah. Ini karena kita dalam keadaan kondisi darurat di sini. Kalau kita harus haid pada hari itu orang wukuf di Arafah, sementara kita tidak tahu nanti, lamun teule daftar haji, bau kemana sampai umur tenunggu ya, buat temu haji mana, kan seperti itu. Sementara daftar tunggu ada yang sudah sampai 30 tahunan, apalagi kemarin sempat 2 tahun macet, udah berlipat-lipat, sudah kali lamanya menunggu itu. Ya, sekarang itu sudah lebih 30 tahun, 32 kalau tidak khilaf sekarang masa tunggunya. Ya, makanya kalau mau cepat berangkat itu tua-tua wah. Ya, atau ONH Plus masih nunggu sekarang. 5 tahun. ONH Plus, mohon maaf, kalau ONH Plus itu bukan 5 tahun sekarang. Dia masuk 10 tahun. ONH Plus. Nah, ada furoda, promosi jangan promosi apa. Nah, ada haji yang enggak nunggu, tahun itu daftar, tahun itu berangkat, tetapi sesuai dengan isi kantong yang seperti itu. Ya, kalau dulu sebelum corona itu dia mencapai angka 200 sekian, sekarang sudah mencapai angka 300-an. Sekarang dia budgetnya baru bisa berangkat. Furoda itu. Ya, nah ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Karena untuk umrah saja sekarang 2 kali lipat biaya umrahnya, meskipun belum keluar pengumuman. Jadi seperti itu ya, silahkan untuk minum, mengkonsumsi obat tersebut, karena kita berada dalam kondisi darurat di sana. Maka minum saja obat, darah terhenti, wukuf di Arafah, maka kita dikatakan telah berhaji di sana. Ya. Pertanyaan yang kedua bagaimana? Nah, nanti ini pada minggu berikutnya kita akan jawab, karena pembahasannya memang pada minggu berikutnya panjang nanti nih. Kalau kita sebutkan satu nanti akan merembet kepada yang berikutnya, ya, tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang haid di sana. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua, dari pertanyaan yang ketiga dari orang yang kedua, bakat itu darah keluar tapi bukan darah haid, darah luka. Ini bisa dialami oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Bencong pun akan bisa mengalami ini, ya. Luka dia apa tertempel si hansaplas. Salat itu ngumbe ongkun salat inu sah apa ende, ya. Maka kalau tempelan balutannya itu tidak tembus dan tidak mengenai pakaian kita, maka sah salatnya. Lalu lamun banjir lalu misalkan darah ada si bakat inu, ya. Ngombe-ngombe kodong hansaplas ini ya banjir ngono. Lamun ana kun keadaanna jelap ti puskesmas dulu. Jahit ya. Ya. Jahit ya dan dia ngodo hansaplas daun mati dan daun pendarahan, ya. Datang di rumah sakit, jahit dulu di sana. Nanti diperban, ya. Baru boleh melaksanakan sholat setelah bersuci tentunya seperti itu. Ndeh. Jadi paksa di kudu hansaplas daun lamun kepanuan jeung darah ini. Nah, lanjut pertanyaan yang King Jong Un. Apa tadi pertanyaannya? Pada ke darah haid ke darah perawan gitu ya? Terakhir itu ya. Pertama itu bagaimana jika sedang melakukan mandi besar keluar darah, tapi setelah mandi besar darahnya tidak keluar lagi, apakah mandi wajibnya harus diulangi? Oh ya. Perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Mandi
karena haid. Bagaimana cara kita mandi? Ya mandinya sama seperti mandi junub ya pada umumnya, mandi besar. Akan tetapi perbedaannya itu kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa diri kita betul-betul dalam keadaan posisi darah tidak keluar kembali. Sehingga ditunggu dulu caranya. Ya, ditunggu dulu. Nah, misalkan sekarang berhenti. Nanti jarak beberapa waktu masukkan kapas lagi. Ya. Temang jama ieu mah. Kapas ini masukkan. Kalau masih ada warna di antara yang tadi warna-warna yang kita sebutkan itu, ya, merah, kuning, hijau di langit yang biru itu, maka belum boleh untuk mandi di sana. Karena mandi hadas haid itu yang menjadikan dia wajib di sana itu karena berakhirnya masa haid. Jadi kalau belum berakhir masa haid itu belum boleh mandi junub janabah yang seperti itu. Laguna ke mandi itu sugul malak darah teh mandi lagi, ya. Brute jerak mandi, temang teh kapas, sugul darah. Berarti kita masih dalam keadaan haid. Tunggu dulu, jangan mandi lagi, ngat-ngat laun. Siapa tuh nanti lagi keluar, ya. Maka tunggu dulu sampai benar-benar darah itu terputus. Sudah tidak ada lagi darahnya, barulah letono tau te bebersin marak basen dengan laik, ya, mandi bersin letono. Jadi seperti itu, ya. Wallahu taala ala wa alam. Berikutnya, apakah boleh bagi wanita yang sedang haid untuk berdoa selama masa? Oh iya, bolehkah bagi seorang perempuan yang haid atau laki-laki dan perempuan yang junub untuk berdoa di sana? Nah ini juga masuk di dalam pembahasan yang besok ini, ya. Nah tetapi khusus dalam berdoa itu dibolehkan. Dalam berdoa dibolehkan dengan menggunakan bahasa apapun, hatta, ya, meskipun dia meminjam bahasa dari ayat Al-Quran, boleh. Tetapi syaratnya niatnya itu berdoa, tujuannya berdoa, bukan membaca Al-Quran. Misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu ayat Al-Quran itu, ya. Ayat Al-Quran. Tetapi ketika diniatkan untuk berdoa, maka boleh. Menaik kendaraan, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim, boleh. Meskipun itu ayat Al-Quran, ya. Nah, kalau berdoa maka dipersilahkan. Mau berdoa semeter, sekilo, boleh, silakan, ya. Lanjut pertanyaan yang terakhir, yang tadi itu darah sama enggak? Ya. Apakah sama darah haid dengan darah perawan? Beda, ya. Kalau darah haid itu namanya aja udah beda, ya kan? Kalau darah haid itu darah yang keluar dengan ciri-ciri tertentu, ya, dan pada waktu-waktu tertentu dalam masa perempuan itu sehat. Perempuannya sehat, ya. Nah, tetapi dia memiliki waktu tertentu untuk keluar dengan ciri-ciri tertentu, warna yang tadi itu dengan aroma yang tertentu itu juga, ya, maka itu yang disebut dengan darah haid. Bagaimana dengan darah perawan? Darah perawan itu disebabkan karena terputusnya urat iya, urat keperawanan pada kemaluan perempuan, ya. Dan itu disebabkan oleh banyak sekali, bukan hanya karena dengan pengantenan saja, tetapi perempuan juga yang sering naik sepeda, itu bisa jadi dia bisa pecah, terputus urat perawannya itu. Makanya nanti kalau misalkan ada di antara bajang-bajang ini yang menikah malam pengantenan nggak ada darah keluar, jangan langsung demo. Kamu ini sudah mustakmal ya, jangan langsung demo kayak gitu, ya. Jadi bisa jadi kalau misalkan ceweknya itu hobi bersepeda, itu bisa menyebabkan juga darah perawan itu, urat perawan itu juga pecah di sana itu. Ya, coba lebih banyak baca tentang ilmu kedokteran terkait dengan
darah perawan itu, ya. Apa saja bisa menyebabkan keluarnya atau pecahnya darah keperawanan wanita itu. Yang saya baca seperti itu. Bisa juga karena dia sering bersepeda. Karena kan ditekan gitu oleh sadalnya itu, dan bentuknya kan aneh itu sadal sepeda itu kan. Nah, saking banyak, apalagi banyak hentak-hentakan dan sebagainya, suka standing, bisa jadi akan pecah seperti itu, ya. Jadi nanti jangan cepat-cepat demo ya, bajang-bajang ketika pengantinan. Nah itu dia, jadi beda ya, dan statusnya juga beda. Kalau darah haid yang keluar, maka ada beberapa nanti yang diharamkan untuk tidak boleh dikerjakan dalam bentuk ibadah. Tetapi kalau yang keluar itu darah perawan, ya, maka dia tetap dibebankan kewajiban-kewajiban yang tadi dilarang ketika bagi orang yang haid itu. Jadi beda sekali. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Ada lagi? Oh, Dengan jamaah sini dah Pak Ustaz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketua nang itu lagu enggak sebut arang deh. Yes. Pertanyaannya kan dengan ini biasa haid saja loh. Selama na haid rontok buluna. Terus pas na bebersin, wah uduk berniat apa ya nih? Aku lupa ya mandi buluna si rontok ini. Mungkin caranya na ulang ke berniat atau kanggo ke bareh na pandi buluna ini. Terima kasih. Iya. Ini juga semestinya besok ini kita akan bahas ini, ya, terkait dengan hal-hal yang boleh rambut kayak ke rambut akan rambut bulu otak Bahasa itu mesti kan. Oh, mamanya. ngombe dengan sitri. Memang kalau bulu sama rambut itu di dalam beda dia ya. Kalau yang ada di kepala yang terurai panjang, yang khusus di kepala ini namanya rambut. Nah, dan yang tumbuh di selain kepala itu namanya bulu alis, bulu hidung, namanya rambut hidung, ya kan? Bulu kumis, ya, bulu kelelek dan bulu-bulu yang lainnya, ya. Jadi seperti itu. rambut. Nah, bagaimana nih kalau orang haid? Bagaimana orang yang haid terus bulunya beurut, nah. Terus pawatu mandi junub ino detulak milu mandi ya lupa ite ngumbe ino. Nah, perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Nanti ada perkara-perkara yang boleh dan ada perkara-perkara yang dilarang, ya, di dalam masa haid itu. Ya, nanti atau terjawab mungkin ini. Bisa kayak ini. Oke, sudah satu aja ya, tetapi kita tidak menyinggung yang lainnya nanti. Terkait khusus dengan rambut ataupun bulu, bembes rontok, wah, ya, rambut atau bulu. Jadi tercabutnya rambut atau bulu dari tempatnya, ya, atau dengan sengaja kita potong bulu atau rambut itu, ya, dalam masa haid, maka itu merupakan sesuatu hal yang tidak dilarang. Yang tidak dilarang. Tidak masuk dia ke dalam pembahasan hal-hal yang diharamkan bagi orang haid, nifas. Ya. Tidak masuk di sana. Memotong bulu misalkan, bulu goda dalam masa haid, pergi ke salon. Memotong rambut, boleh. Potong kuku, boleh. Gak ada larangan di sana. Ya, gak ada larangan di sana. Yang menjadi permasalahan adalah ketika kita mandi. Ketika kita mandi, ya.
ketika kita dalam keadaan sedang mandi junub itu sengaja atau mandi haid itu sengaja meninggalkan sebagian dari anggota tubuh kita, kita tidak kenakan dengan air atau kita tidak sirami dengan air, ya, maka ini yang bermasalah nanti. Misalkan mandi itu dia tulak nyiram bulun teh. Nah, bagian yang tertinggal dari air itu nanti keras azabnya itu. Ya. Itu dia. Mbes ini kena si ai ino lun gen kena azab. Maka pastikan semuanya terkena dengan air. Maka kalau misalkan lamun urut bulun da ino tidak masalah potong rambut dan seterusnya itu. Lalu si mandi ino, ya. Soalnya itu kalau mau ditanam juga boleh, silakan, mau dibuang juga tidak apa-apa, asalkan jangan dijual saja. Ya. Luun tabahsul jana, ya. Bagaimana hukum menjual rambut? Ya. Jual rambut. Bagaimana? Ya. Ketika mandi itu yang dipermasalahkan. Kalau motong rambut untuk silakan, ya. Nah, sehingga dengan tua telai si babasang serimbun ya apa siram ya biasanya kasuni tengah atau serimbun ya lu istamanino miluang ya pandi ya. Ya. Tetapi bukan itu sebenarnya, ya. Sebenarnya itulah pas waktu mandi junub ini loh. Itu harus dipastikan semua anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki basah terkena dengan air, ya. Maka potongan-potongan rambut tadi yang kita di situ, ya, sirami saja, ya, pernah lerang-lerat atau tanam ya dan seterusnya, ya. Nah, atau masukkan di bak sampah juga boleh seperti itu. Nah, sampai orang yang meninggal dengan si mama, ya, lamun dengan si mandiang, lamun benes lalu semetna, misalkan itu dianjurkan untuk digunting, dirapikan, gunting semet ini Karena dengan si semet yang gerau-gerau kan. Nah, ketika mandikan itu gunting, rapikan gitu. Jenggotnya dirapikan. Nah, ketika disisir misalkan arah rambut-rambutnya rontoknya kumpulkan. Nah, ketolo ieu le bokos berekan gitu ke mare prasetan ini si koruna tono berekan bokos tono tak tolo kumpulang selopuna kukunya yang kepanjangan dipotongkan masukkan di sana semuanya bungkus ya, nanti dia ditaruh di sana terus sekalian nanti dia tertanam dengan jasad yang meninggal itu. Nah, seperti itu caranya deh sunat itu deh. Nah, jadi tidak ada larangan dia tono meskipun memotong rambut waktu masa haid itu dan seterusnya, ya, bisa biasa saja. Wallahu taala alam. Nah, mungkin cukup pengajian kita pada malam hari ini. Namun sebelum kita sama-sama tutup, seperti biasa, mari sama-sama kita membaca doa Nabi Khidir yang akan dipimpin oleh Rizky Hamzah SH. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khairi illallah ma لا يسرف
فبنا الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فبنا الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Kita tutup kajian kita dengan qiraatul Fatihah. Kita niatkan semoga saudara-saudara kita, wabil khusus jamaah-jamaah yang pada saat ini belum bisa hadir di majelis ta'lim kita ini bersama, mungkin karena sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan. Semua tonjarinta yang saat ini mungkin sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam permasalahan, baik permasalahan dunia maupun permasalahan akhirat, ujian dunia, ujian akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi terbaik bagi mereka semuanya. Dait tipe itu selapuan semua tonjarinta, semua jamaah kita semua yang memiliki hajat yang saat ini mungkin belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua dalam menggapai setiap hajat-hajat kita dan memberikan hasil yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah bisiril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin.